Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk datang beribadah, khususnya untuk menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan pada saat hari ini saya mengajak untuk kita semua kembali merenungkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan selama 1 minggu yang telah kita lakukan sepanjang kita hidup. Kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu menyertai kita dan Dia selalu memelihara kita. Dan mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan melalui pujian kita ini, biarlah pujian kita ini menjadi manis untuk Tuhan dengar, menjadi pujian bagi kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan keagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari. 'Mari. 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 '
dalam setiap kehidupan kami,
Engkau selalu menyertai hidup kami. Engkau terus memelihara hidup kami. Dan pada saat ini kami berkumpul di sini untuk menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu, menaikkan setiap kerinduan kami, menaikkan setiap doa syafaat kami kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini. Demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur dalam doa. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki dalam doa syafaat. Yang pertama kita mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Untuk bangsa dan negara kita mendoakan, yang pertama kita doakan untuk pemerintah kita, baik itu presiden, gubernur, anggota DPR, dan juga kepala-kepala daerah. Kita doakan, kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada mereka untuk memimpin bangsa kita di tengah situasi pandemi seperti ini. Dan yang kedua, kita juga doakan untuk situasi wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, karena kita tahu bahwa wabah ini banyak menyebabkan kerugian, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, bahkan kesehatan kita, bahkan pendidikan. Kita doakan agar Tuhan terus memulihkan bangsa kita dari pandemi ini. Kita juga doakan untuk setiap tim medis, baik itu dokter, suster, dan perawat, untuk merawat orang-orang yang terkena wabah virus corona ini. Kita juga doakan untuk wabah vaksin virus corona ini yang dalam proses uji coba. Kita doakan agar vaksin ini bisa segera diuji coba dan juga bisa segera disebarkan ke Indonesia bulan depan, sehingga melalui vaksin ini pencegahan virus corona bisa teratasi. Dan yang keempat, kita juga doakan untuk situasi Indonesia pada masa kini. Kita tahu bahwa demonstrasi semakin lama semakin banyak karena banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan politik. Kita doakan untuk setiap para demonstran ini agar mereka tidak merusak fasilitas-fasilitas umum yang ada di bangsa kita. Dan yang terakhir, kita juga doakan untuk pemberitaan Injil, renungan atau khotbah yang disampaikan melalui media online. Kiranya melalui pemberitaan Injil ini, melalui media ini, nama Kristus bisa disuarakan dan Injil bisa disampaikan kepada seluruh dunia. Sebelum kita berdoa untuk bangsa dan negara kita menyanyikan Indonesia Bagi Kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman
negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah kami, baik itu Presiden kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, dan juga gubernur di setiap provinsi, dan juga kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa Bapa, biarkannya Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kebijaksanaan, bahkan memberikan mereka kekuatan untuk mereka bisa memimpin di tengah situasi pandemi seperti ini. Karena kami tahu bahwa pandemi ini sangat membuat para pemerintah kami sulit untuk mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa kami ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin kami, agar mereka bisa memimpin bangsa kami dengan penuh hikmat. Kami juga doakan Bapa untuk wabah virus corona yang kami alami sepanjang hidup kami di tahun 2020 ini. Kami tahu Bapa bahwa wabah virus corona ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi kami, baik itu untuk usaha pekerjaan kami, untuk pendidikan tiap kami, ataupun untuk sosial kami karena kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami. Kami tahu Bapa bahwa wabah ini sangat menyedihkan kami. Kami ingin agar kuasa-Mu nyatakan kepada bangsa kami untuk Engkau memulihkan bangsa kami dari pandemi ini. Khususnya kami juga mendoakan untuk setiap orang yang terkena wabah virus corona ini, yang terkena dampak dari wabah ini. Mereka yang harus karantina di rumah mereka, ataupun mereka yang harus karantina di rumah sakit. Biarkannya Engkau sendiri yang memulihkan mereka, Engkau sendiri yang menyembuhkan mereka sehingga mereka bisa kembali pulih, mereka bisa kembali sembuh dan juga melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Khususnya untuk tim medis yang merawat orang-orang yang terkena wabah ini. Kami tahu Bapa bahwa mereka sepanjang wabah virus corona ini, mereka tidak pernah berhenti bekerja untuk merawat orang-orang yang terkena wabah ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka hikmat untuk terus merawat orang-orang yang terkena wabah ini Bapa. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka agar mereka sendiri tidak terkena wabah ini. Kami juga doakan Bapa untuk setiap ilmuwan, dokter yang berusaha membuat vaksin, khususnya yang sedang dalam tahap uji coba klinis vaksin ini Bapa. Kami mohon Bapa agar setiap uji coba ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan berhasil, sehingga vaksin ini bisa disebarkan kepada Indonesia dan melalui vaksin ini penyebaran wabah virus corona bisa dihentikan dan seluruh dunia bisa memuliakan Engkau, mereka bisa melakukan aktivitas mereka dan juga wabah virus corona ini bisa segera dilenyapkan Bapa. Biarkannya Engkau juga memberikan hikmat kepada setiap dokter dan ilmuwan ini agar mereka bisa membuat dan juga bisa menguji vaksin ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa kami, khususnya situasi politik yang sangat memanas di bangsa kami. Karena kami tahu banyak sekali demonstrasi yang terjadi di bangsa kami.
banyak fasilitas umum yang dirusakkan, dan juga banyak dari mereka yang menggunakan emosi mereka untuk menghancurkan fasilitas umum ataupun menggunakan emosi mereka untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kiranya Engkau sendiri yang mengampuni dosa mereka Bapa, dan juga biarkannya Engkau sendiri yang melindungi para demonstran ini, karena kami tahu wabah virus corona ini bisa cepat disebarkan melalui demonstrasi ini. Oh Tuhan, biarkannya Engkau juga memulihkan kondisi politik bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang damai sejahtera. Kami mendapatkan keamanan di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, dan juga kami juga mendoakan untuk setiap permintaan Injil yang dilakukan, yang disebarkan oleh media online ini. Kami berdoa Bapa, biarkannya melalui media online ini setiap permintaan Injil, setiap khotbah-khotbah bisa disampaikan kepada seluruh dunia, dan juga orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, suatu hari mereka bisa mengenal Engkau, percaya kepada Engkau melalui pemberitaan Injil dari media sosial ini, dari media online ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami untuk bangsa dan negara kami ini. Demi Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga doakan untuk gereja kita, untuk gereja GPK Pasar Baru. Kita doakan untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Ada Pendeta Warisman, ada Guru Injil Suparman, ada Guru Injil Mawar, dan saya sendiri, agar kami semua bisa dimampukan untuk melayani Tuhan dalam masa pandemi seperti ini. Dan juga kita juga doakan untuk setiap diaken-diaken majelis yang melayani di GPK Pasar Baru ini, agar Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka bisa melayani di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita juga doakan untuk setiap jemaat, baik itu di GPK Pasar Baru, Pos Pri Batam ataupun Bekasi, khususnya dalam pekerjaan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, baik yang harus bekerja di rumah ataupun yang harus bekerja di tempat kerja, agar Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mereka, dan juga memberikan mereka kesehatan untuk mereka bisa bekerja dengan baik. Dan kita juga doakan untuk pertumbuhan iman jemaat, agar di tengah situasi pandemi seperti ini, jemaat GPK Pasar Baru bisa bertumbuh kepada Tuhan. Dan juga kita doakan untuk setiap program gereja yang terus dijalankan setiap tahunnya, khususnya untuk persiapan kita memasuki Natal, dan juga persiapan program gereja lainnya, agar semuanya itu bisa berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami juga mendoakan untuk setiap gereja kami, khususnya di GPK Pasar Baru ini, untuk gerejamu di tengah dunia ini. Kami mohon Bapa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPK Pasar Baru ini, baik Pendeta Warisman, dan juga untuk Guru Injil Mawar, Guru Injil Suparman, dan hamba-Mu sendiri. Biarkannya Engkau berkati setiap kami, para hamba-hamba-Mu, agar kami bisa tetap setia untuk melayani Engkau di tengah pandemi yang sangat menyulitkan kami untuk melayani Engkau. Biarkannya Engkau terus memberikan kami kekuatan dan penghiburan untuk kami bisa senantiasa melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Dan juga untuk setiap majelis-majelis yang telah Engkau pilih Bapa, melayani bersama-sama kami di gereja ini. Biarkannya Engkau juga yang berkati Bapa dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam setiap iman mereka, teladan hidup mereka. Mereka bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati mereka. Mereka bisa memberikan yang terbaik melalui pelayanan mereka kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan juga kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, baik yang ada di GPK Pasar Baru, yang ada di Pos Pri Bekasi maupun yang di Batam. Kami berdoa Bapa dalam usaha pekerjaan mereka, baik yang harus bekerja di rumah ataupun yang harus bekerja di kantor, di tempat kerja mereka. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan mereka kekuatan untuk mereka bisa bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Engkau sendiri juga memberikan mereka kesehatan sehingga mereka terhindar dari wabah ini. Engkau sendiri yang memelihara dan melindungi mereka sehingga mereka bisa bekerja tanpa terkena wabah ini Bapa. Khususnya untuk iman jemaat-Mu di GPK Pasar Baru, Pos Pri Batam, dan juga di Bekasi ini, kiranya di tengah
situasi pandemi seperti ini tidak menggoyahkan jemaat-Mu untuk semakin percaya kepada Engkau, tapi biarlah melalui situasi seperti ini, kami semua para hamba-hamba-Mu dan juga jemaat-jemaat-Mu di gereja ini, kami semakin bersandar kepada Engkau, semakin setia mengikuti Engkau, semakin melakukan apa yang Engkau ingin nyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan juga kami juga doakan untuk setiap program-program gereja di gereja ini Bapa. Kiranya walaupun kami tahu bahwa wabah virus corona ini menyulitkan kami untuk melakukan setiap program gereja yang ada, tapi kami mohon untuk setiap program gereja yang akan kami rancangkan, baik itu untuk Natal ataupun program gereja lainnya, kiranya Engkau memberkati semuanya itu agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami para pelayan-pelayan-Mu, biarkannya Engkau memberkati kami untuk kami bisa mengambil bagian dalam program ini, dan juga biarkannya setiap program-program gereja ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada di rumah, agar mereka bisa mengikuti setiap acara-acara ibadah di gereja ini, walaupun mereka hanya melihatnya dalam media massa seperti ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk gereja kami ini. Demi Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dan yang terakhir, kita juga doakan untuk setiap pergumulan jemaat di GPK Pasar Baru ini. Kita doakan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan baik untuk jemaat-jemaat yang kita tahu mereka mengalami kelemahan tubuh, baik untuk Kofindi yang dalam masa pemulihan, untuk anaknya Pak Dinarto, dan juga untuk Pak Junli, dan juga untuk papanya Ibu Syaume dalam masa pemulihan, dan untuk Ibu Magdalena, dan untuk Cian Sri, dan juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang kita tahu mereka mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan agar Tuhan yang memulihkan mereka dan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kita juga doakan untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini merasa berduka cita, khususnya untuk keluarga Ibu Syaume yang hari Rabu kemarin mamanya telah dipanggil Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga besar Pak Aboy dan Ibu Syaume ini. Dan juga kita juga doakan untuk jemaat yang sedang mengandung, untuk Ibu Ula, agar ibunya dan juga untuk kandungannya tetap sehat, dan juga proses persalinannya bisa berjalan lancar, dan juga anaknya nanti semakin takut akan Tuhan. Kita juga doakan untuk setiap pernikahan yang berlangsung di gereja kita, untuk jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka, baik itu untuk saudara Jeffrey dan juga saudari Devi Yuriska pada tanggal 1 November nanti, agar Tuhan yang memberkati. Juga untuk saudara Erwin dan juga saudari Cia pada akhir November nanti, agar Tuhan yang memberkati persiapan pernikahan, dan juga Tuhan yang memberkati untuk keluarga yang baru ini, agar keluarga yang baru ini semakin dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sebelum kita mendoakan untuk jemaat kita, kita menyanyi Kau Telah Memilihku Sebelum Dunia Dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk.
bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mendoakan untuk jemaat-Mu yang ada di GP Kris Pasar Baru ini dan juga yang di Bekasi maupun yang di Batam. Khususnya untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh, baik itu untuk saudara Vindi yang pada masa ini dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau sendiri yang memulihkan hamba-Mu ini sehingga ia bisa pulih dari penyakitnya. Kami juga doakan untuk papanya Ibu Xiaomei, biarkannya Engkau juga yang memberikan pemulihan kepada anak-Mu ini sehingga ia bisa kembali sembuh, kembali pulih dan juga bisa kembali beraktivitas untuk memuliakan Engkau. Dan juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang lain, untuk Kian Sri, untuk anaknya Pak Dinato, untuk Pak Junli, suaminya Bu Anio, dan juga untuk Ibu Magdalena, dan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang belum kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau sendiri yang memulihkan mereka melalui obat yang mereka minum, melalui perawatan medis yang mereka dapatkan, agar mereka bisa pulih dan juga mereka bisa sembuh, sehingga melalui kesembuhan mereka bisa kembali untuk melayani Engkau. Mereka bisa kembali beraktivitas, mereka bisa kembali bekerja untuk memuliakan Engkau, untuk menyatakan kehendak-Mu kepada mereka di dalam dunia ini. Biarkannya Engkau sendiri yang memulihkan mereka dari penyakit mereka, Tuhan. Kami juga doakan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini merasakan duka cita, khususnya untuk keluarga Pak Aboy dan juga Ibu Xiaomei, di mana mamanya Ibu Xiaomei yang telah Engkau panggil ke pangkuan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga besar Ibu Xiaomei ini dan Pak Aboy ini, agar mereka senantiasa untuk terus mengikuti Engkau, agar mereka terus percaya bahwa rencanamu selalu baik dalam kehidupan mereka. Biarkannya Engkau senantiasa memberkati aktivitas mereka, yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka untuk semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan juga untuk jemaat-Mu yang pada saat ini menanti untuk mereka bisa melahirkan anak, khususnya untuk Ibu Ula yang saat ini mengandung Bapa. Kiranya Engkau berkati untuk Ibu Ula dan juga janin yang di dalam rahimnya ini agar tetap sehat, tetap terjaga. Biarkannya Engkau berkati dalam setiap proses pemeriksaan mereka juga terhindar dari wabah ini, dan khususnya untuk proses persalinannya Bapak agar bisa berjalan dengan lancar. Dan khususnya Engkau bentuk anaknya Bu Ula ini semakin takut akan Engkau, semakin taat kepada orang tuanya, dan juga anak ini bisa Engkau pakai secara luar biasa untuk terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mempersiapkan pernikahannya. Kami doakan untuk
Saudara Jeffrey dan juga Saudari Devi Yuriska yang pada tanggal 1 November ini akan melangsungkan pernikahannya Bapak. Biarkannya Engkau berkati persiapan-persiapan yang akan dilancarkan, yang akan dilangsungkan, dan juga untuk keluarga yang baru ini agar Engkau bentuk mereka agar keluarga baru ini semakin setia dan taat kepada Engkau. Mereka menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Kami juga doakan untuk Saudara Erwin dan juga Saudari Cia, kiranya Engkau juga yang memberkati mereka dalam persiapan mereka untuk menikah pada akhir November ini nanti. Dalam persiapan untuk biaya ataupun persiapan untuk membentuk keluarga yang baik, biarkannya Engkau yang memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu dalam mempersiapkan pernikahan mereka, khususnya untuk acara ataupun yang lain Bapak, agar mereka bisa mempersiapkannya dengan baik. Dan juga khususnya Engkau yang membentuk keluarga Erwin dan juga keluarga Patricia yang baru ini, agar mereka bisa semakin percaya kepada Engkau, semakin takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa-doa syafaat kami, walaupun kami tahu doa kami ini jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjawab doa kami ini sesuai dengan waktu-Mu, karena kami percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa syafaat kami ini demi Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita nyatakan agar kita tetap setia untuk melayani Tuhan, setia kepada Raja kita, dan kita tidak pandang manusia, karena kesetiaan kita itu hanya untuk Allah saja. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian dari PPK 212, Setia. Dalam zaman yang bengkok ini segala berubah, langit goncanglah, iblis sedang giat bekerja sehingga murid Tuhan sesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi kerajaan surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, 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 biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Musik saja. Bait yang ketiga, tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pekerjaanku. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pekerjaanku. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan mulia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang telah bersetia, boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, setia,
setia. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami bisa menaikkan setiap doa-doa kami pada hari ini, dan juga kami sebentar lagi akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang terbatas ini agar bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming agar mereka bisa mengikuti firman Tuhan ini dan juga mereka merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu ini agar bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu renungan ini demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur dalam doa. Amin. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang baca, merenungkan serta yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan ini saya memberikan tema menghindari kemalasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami rasa malas. Bukan pernah lagi ya, tapi mungkin sering kita melakukan kemalasan ini. Bahkan kemalasan yang kita buat pun bermacam-macam. Ada banyak bentuk-bentuk dalam kemalasan ini. Contohnya seperti suka rebahan. Yang istilahnya suka rebahan itu seperti ini, bahwa orang yang malas ini sering berada di dalam kamar tidur, tidak mau bergerak sama sekali, tidak mau beranjak dari kamar tidurnya, dan aktivitasnya itu hanya main HP, entah itu main media sosial, atau bermain games dan sebagainya. Intinya tidak mau beranjak dari kamar tidurnya. Ada juga orang yang malas untuk mencari pekerjaan. Ada orang yang malas untuk pergi ke kantor, ataupun orang yang malas untuk sekolah online pada saat ini. Bahkan ketika mereka masuk kantor pun, banyak orang melakukan kemalasan ini dengan sibuk main HP atau sibuk di depan komputer tanpa mengerjakan apapun. Bahwa di kantor itu dia hanya bermain HP saja tanpa melakukan pekerjaannya. Ataupun untuk setiap anak-anak sekolah, mereka juga melakukan kemalasan itu dengan cara mungkin ada yang mematikan kameranya, atau mungkin yang sengaja membuat nama palsu di dalam Zoom-nya, sehingga mereka menggunakan seperti ini agar mereka bisa tidur. Dan banyak kemalasan-kemalasan yang lain yang dilakukan oleh banyak orang di dunia ini. Bahkan termasuk saya sebagai hamba Tuhan pun tak pernah terluput dari rasa malas ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kemalasan dalam bahasa asli Alkitab artinya adalah kelambanan atau kelambatan. Bahkan kemalasan ini artinya bersikap pasif, bukan bersifat aktif. Dan kemalasan ini cenderung kepada sifat enggan atau sifat ogah-ogahan yang seperti tidak mau kayak melakukan sesuatu, tidak mau disuruh-suruh dan sebagainya. Bahkan orang yang malas ini muncul dari dirinya yang tidak mau bergerak, tidak mau beraktivitas, cuek dengan orang lain. Jika ada orang lain kesusahan, ya ia hanya lewat saja. Bahkan orang malas ini cenderung untuk menunda sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
untuk menggambarkan kemalasan ini, saya ingin menciptakan satu film. Dan film ini sangat disukai oleh kalangan anak-anak karena berbentuk animasi. Nah, judul film ini adalah Zootopia, di mana Zootopia ini menceritakan tentang dunia binatang. Dan ada satu karakter di dalam film Zootopia ini yang sangat disukai oleh banyak orang. Nama karakter ini adalah Sloth, yang karakter ini digambarkan sebagai kungkang. Dan kalau Bapak Ibu pernah menonton film ini, si Sloth ini memiliki aktivitas yang lambat. Dari cara bicaranya yang lambat, terus dari gerakannya yang lambat, mulai dari menyapa orang, terus kemudian ia juga jalannya lambat, bicara lambat, gerakannya juga lambat. Entah kenapa karakter ini sangat disukai oleh anak-anak, mungkin karena kelucuannya atau kegemasannya yang melakukan gerakan yang lambat. Tapi karakter inilah yang menggambarkan orang yang malas, karena mereka tidak peka terhadap sesuatu, mereka lambat untuk menanggapi sesuatu. Bahkan mereka, orang-orang malas ini, sering menunda waktu. Dan dikatakan bahwa kemalasan ini adalah salah satu dosa yang mendatangkan maut, salah satu dosa yang mendatangkan kematian. Karena dosa ini bukanlah dosa yang aktif, tapi dosa yang pasif. Karena tidak melakukan kehendak Allah, tidak melakukan pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan kepada dunia ini. Bahkan orang yang malas ini tidak peduli dengan sesamanya, tidak peduli dengan mengasihi orang lain, karena hidupnya itu bersifat egoisme. Hidupnya itu terus dipikirkan untuk diri sendiri saja, bukan memikirkan orang lain atau mementingkan orang lain. Sehingga kemalasan ini adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan, dan Tuhan menghadik orang yang malas ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, penulis Amsal menuliskan kepada orang malas ini untuk melihat kepada semut. Kita tahu bahwa semut ini adalah binatang yang paling kecil, bahkan kalau misalnya kita tekan, semut itu pasti akan mati. Tapi dari binatang kecil inilah Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa ternyata semut ini adalah binatang yang paling bekerja keras. Kalau Bapak Ibu melihat si semut ini, ketika ada makanan manis yang terjatuh di lantai, ataupun Bapak Ibu mungkin sengaja membiarkan makanan manis terbuka tanpa ditutup toples atau apapun, kita melihat para kerumunan semut datang untuk menyerbu makanan manis tersebut. Mereka kemudian berkumpul untuk bersama-sama membawa makanan manis tersebut. Mereka membawa serpihan makanan manis tersebut ke dalam sarang mereka. Bahkan kalau kita amati dari semut ini yang sedang berkerumun ini, kalau misalnya kita iseng-iseng untuk mengganggu kerumunan semut ini yang sedang mengumpulkan makanan, kita lihat bahwa semut itu tercerai-berai, bukan? Semut itu kayak sepertinya panik karena ada gangguan yang mengganggu mereka. Tapi tak lama kemudian kita bisa melihat bahwa semut ini kembali untuk melakukan pekerjaan mereka, kembali untuk melanjutkan berkerumun, kembali ke dalam komunitas mereka untuk mengumpulkan makanan sampai kepada sarang mereka. Ini artinya Tuhan ingin mengajarkan kita untuk belajar dari semut ini agar kita harus bertindak cekatan. Kita harus peka melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita harus bekerja keras, harus berusaha untuk melakukan segala pekerjaan kita. Bukannya kita bermalas-malasan
ataupun kita di kamar tidur kita bermain HP, terus melihat media sosial dan sebagainya. Tapi di tengah situasi seperti ini, kita harus bekerja keras, harus berusaha sedemikian rupa untuk memuliakan nama Tuhan. Kita boleh menggunakan waktu santai kita, waktu istirahat kita untuk kita di kamar, untuk bermain HP atau sebagainya, ketika kita dalam masa santai atau masa istirahat. Tapi jika kita dalam masa pekerjaan kita, dalam masa-masa atau waktu kita untuk bekerja, bukannya kita harus bermalas-malasan, tapi sebaliknya kita itu harus bekerja, meningkatkan produktivitas kita untuk memuliakan Tuhan, menggunakan akal kita untuk bisa bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga kita. Dan kita melihat bagaimana karakteristik orang yang malas ini. Dalam Amsal pasal 6 ayat 9-10 ini, dikatakan bahwa orang yang malas itu sering berada di tempat tidur, karena mereka tidak mau beranjak dari kasur mereka. Mereka tidak mau melihat dunia ini. Mereka inginnya tidur terus atau mereka ingin bermain HP terus. Bahkan di dalam Amsal pasal 26 ayat 13-16 ini kita lihat, dalam Amsal pasal 26 ayat 13-16 ini dikatakan bahwa si pemalas ini adalah orang yang penakut. Mereka tidak berani keluar. Apalagi di situasi seperti ini, mereka terlalu malas untuk pergi keluar dengan mengatakan, corona di luar, takut aku nanti kalau misalnya nanti terkena corona, dan sebagainya. Maka dari itu dikatakan dalam ayat 13, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Artinya orang malas ini terlalu takut atau terlalu malas untuk pergi keluar. Bahkan pergi untuk bekerja pun ia malas. Selanjutnya lagi dikatakan dalam ayat 14-15 bahwa seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tapi ia terlalu lelah mengembalikan ke mulutnya. Artinya tempat favorit orang yang malas ini hanya di kamar tidur, karena disitulah ia bisa melakukan aktivitas malasnya dengan tidur atau dengan melakukan hal-hal lain di dalam kamar tidurnya, bukan untuk pergi keluar atau membantu orang lain. Bahkan orang yang malas ini termasuk orang paling bebal. Karena dikatakan dalam ayat 16, sudah diperingati dan sudah dinasihati oleh 7 orang yang hidupnya yang bisa dikatakan orang bijaksana. Tetapi orang yang malas ini menganggap dirinya itu terlalu bijaksana. Menganggap dirinya itu, ini kan hidup saya, ini kan urusan saya, kenapa saya harus peduli dengan orang lain? Seperti itu. Nah, disinilah orang yang malas sering beranggapan bahwa hidupnya itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi, dari kemalasan ini, apa ending atau apa akibat untuk orang yang malas ini? Kita kembali dalam pasal 6 tadi, khususnya dalam ayat 11, yang mengatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bahwa orang yang malas ini, yang tidak melakukan sesuatu dalam kehidupannya, yang tidak mau cari pekerjaan atau tidak mau berusaha, maka yang datang padanya itu adalah penderitaan. Yang datang kepadanya itu adalah kemiskinan, bukan kebahagiaan. Bagaimana orang itu mau diberkati oleh Tuhan kalau misalnya orang itu malas? Bagaimana orang itu mau agar ia berkata dalam hatinya, dia berangan-angan untuk menjadi orang sukses, sedangkan dia sendiri tidak mau berusaha?
itu namanya sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang yang malas ini hidupnya pasti akan menderita dan hidupnya akan kemiskinan. Dan apakah Bapak Ibu Saudari mau hidupnya seperti itu? Maka dari itu, bagaimana cara kita untuk kita bisa menghindari kemalasan ini? Bagaimana cara agar hidup kita itu senantiasa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Agar hidup kita itu senantiasa tekun dalam pekerjaan kita. Saya akan membagikannya menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus hidup intim dengan Tuhan, baik itu dengan firman Tuhan, baik itu dengan doa, baik itu dengan mengasihi sesama dan sebagainya. Karena di dalam persekutuan kita kepada Allah, di dalam hidup kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa bekerja. Bahkan Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa peka terhadap orang lain. Untuk kita bisa melihat sesuatu yang bisa kita lakukan. Melihat sesuatu yang bisa kita kerjakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus berusaha bersukacita atau menikmati pekerjaan yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Memang ada sebagian orang yang malas karena kondisi luar yang menyakitinya. Mungkin karena atasan ataupun teman sekerjanya yang membuat mood kerjanya itu semakin menurun. Sehingga orang ini malas untuk bekerja. Tapi kemalasan ini, karena kita tahu bahwa ada orang-orang seperti itu, banyak orang-orang yang berusaha ingin menjatuhkan kita, yang membuat mental kita semakin turun, tapi Tuhan mengatakan untuk kita menikmati dan bersukacita dalam menikmati pekerjaan kita. Khususnya dalam kitab Pengkhotbah, sering dikatakan dalam kitab Pengkhotbah bahwa yang kuanggap baik itu adalah jika orang yang hidup di bawah langit ini, mereka bersenang-senang menikmati pekerjaannya. Oleh sebab itu, walaupun kita tahu bahwa dunia ini banyak yang membuat kita semakin malas karena kondisi luar, tapi kiranya kita harus berusaha membangkitkan sukacita kita. Kita harus berusaha bersukacita, apalagi Tuhan telah memberikan sukacita itu kepada kita. Sehingga melalui sukacita tersebut, kita bisa menikmati pekerjaan kita. Dan walaupun ada orang yang berusaha mencibir kita tidak akan goyah. Dan kita tidak akan malas-malasan sekali. Kita tidak akan malas-malasan. Karena Tuhan telah memberikan kita sukacita dan semangat untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa melakukan produktivitas kita sepanjang pekerjaan kita. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari kemalasan tersebut, kita harus tetap setia di dalam pekerjaan kita. Di dalam kitab Injil mengatakan, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, pasti ketika Tuhan memberikan perkara yang besar, ia juga akan setia. Nah, jadi untuk menghindari kemalasan ini, tidak hanya kita bersekutu kepada Tuhan, dan tidak hanya kita menikmati dan bersukacita di dalam pekerjaan tersebut, tapi kita juga harus bertekun, harus setia dalam melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Karena ketika kita setia dalam pekerjaan kita, maka ketika Tuhan memberikan pekerjaan yang besar sekalipun kepada kita, kita pasti akan bertanggung jawab. Kita juga pasti akan bertekun di dalam pekerjaan yang Allah sediakan bagi kita. Maka dari itu, sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, mari sama-sama kita menghindari kemalasan ini. Mari sama-sama kita bekerja, mari sama-sama kita bersukacita.
menikmati pekerjaan yang kita lakukan ini, dan kita terus bersekutu dalam pekerjaan kita. Dan juga ingat, mari kita terus bersekutu kepada Tuhan, kita tetap merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita tetap menyerahkan segala pergumulan kita melalui doa, agar hidup kita terus memuliakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah untuk renungan firman Tuhan yang bisa saya berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur kepada Engkau pada kesempatan malam ini. Pada hari ini kami bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan mengenai kemalasan. Dan ampunilah setiap dosa kami yang kami kerjakan. Jika kami seandainya dalam kehidupan kami terus malas dalam kehidupan kami selalu hidup di dalam kemalasan, kami tidak peka terhadap sesuatu dalam kehidupan kami. Kami bersifat egois karena kami tidak memperhatikan sekitar kami. Ampunilah dosa kami Bapa jika hidup kami selalu dipenuhi dengan kemalasan. Tapi biarkannya melalui renungan ini, kami belajar untuk senantiasa bersekutu kepada Engkau. Kami belajar untuk bisa menikmati pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Dan juga kami belajar untuk menekuni dan setia terhadap pekerjaan yang Engkau sediakan kepada kami. Sehingga hidup kami terus kami nyatakan kepada Engkau bahwa hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini demi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dalam doa. Amin. Untuk doa berkat dipersilakan kepada Pendeta Warisman untuk menyampaikan doa berkat. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri akan persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan-Mu dan pertolongan-Mu sehingga persekutuan kami malam hari ini boleh terlaksana. Akhirnya kami akan berpisah-pisah dan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, dan kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami dan menganugerahi kami akan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi engkau, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang telah memateraikan engkau, akan memimpin, menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan doa selesai. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.